Halo, perkenalkan nama saya Yumausa Ramdhani dengan NIM 418233132. Saya dari kelas IK 4 angkatan 2023. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai komunikasi pembangunan sosial. Membangun masyarakat di daerah tertinggal perlu menjadikan komunikasi sebagai ujung tombak pembangunan. Komunikasi yang efektif memungkinkan informasi tersampaikan dengan bahasa dan media yang sesuai budaya lokal, seperti melalui radio, komunitas, atau tokoh adat. Lebih dari sekedar menyampaikan informasi, komunikasi harus membangun partisipasi dan pemberdayaan masyarakat agar mereka terlibat aktif dalam perencanaan dan mengelola pembangunan. Dengan demikian, pembangunan menjadi lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan memperkuat kemandirian masyarakat itu sendiri. Membangun komunikasi berperan penting dalam mencegah maraknya pelecehan seksual terhadap perempuan melalui edukasi publik, kampanye media, dan sosialisasi di sekolah maupun komunitas. Masyarakat dapat memahami pentingnya konsen dan menghormati hak perempuan. Komunikasi juga menciptakan ruang aman bagi korban untuk melapor tanpa rasa takut. Selain itu, media juga harus menyampaikan informasi secara etis dan apa adanya agar tidak menyudutkan korban. Dengan komunikasi yang edukatif dan empatik, kesadaran dan respon terhadap pelecehan seksual dapat ditingkatkan. Komunikasi pembangunan sosial adalah proses penyampaian informasi yang bertujuan untuk mendorong perubahan sosial yang positif dan membangun kesadaran kolektif dalam masyarakat. Dalam konteks kerukunan antar umat beragama, komunikasi ini berperan sebagai jembatan untuk memperkuat saling pengertian, toleransi, dan kerjasama antar lintas agama. Dengan membangun dialog antar kelompok, menyebarkan pesan damai melalui media, serta melibatkan tokoh agama dalam kampanye perdamaian, komunikasi pembangunan sosial membantu mengurangi prasangka dan konflik. Di Indonesia yang beragam, pendekatan ini penting untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan saling menghargai perbedaan. Tantangan dalam membangun kerukunan antar umat beragama antara lain, yang pertama, intoleransi. Masih ada kelompok yang memaksakan keyakinannya dan menolak keberagaman. Yang kedua, yaitu hoaks dan ujaran kebencian, penyebaran informasi palsu yang memicu konflik antar agama. Yang ketiga, yaitu identitas. Agama sering dimanfaatkan untuk kepentingan politik yang memecah belah antar umat beragama. Yang keempat, minimnya dialog lintas agama, kurangnya ruang diskusi untuk membangun saling pengertian. Adapun contoh kasus yang saya angkat yaitu kerusuhan di Tanjung Balai pada 2016 yang dipicu oleh unggahan media sosial terkait suara azan, memperlihatkan bagaimana informasi yang keliru dan diperbesar oleh media dapat memicu konflik antar umat beragama. Peran media massa sangat penting dalam membangun opini publik. Media dapat memperkuat kerukunan melalui pemberitaan yang sejuk, edukatif, dan berimbang. Namun juga bisa memicu konflik jika menyebarkan narasi provokatif atau tidak diverifikasi.